Hudul mahamu kamang dota makina. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang menyertai kita melewati tahun 2022 dan memasuki tahun 2023 ini. Puji Tuhan, pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati, kami seluruh pelayan di gereja kita memohon maaf jika di tahun 2022 ada kata dan perbuatan kami yang tidak berkenan dan menyakiti hati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Mari kita saling mendoakan agar apa yang terjadi di tahun lalu menjadi pembelajaran bagi kita menapaki tahun ini. Kini terimalah salam dari kami seluruh pelayan di gereja kita. Selamat tahun baru bagi kita semua. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Hudul Ma'idah. Nang salputau na buruki, humahu puji Tuhaki, ai diramu tihatuk tung, tundi kudu dagingkon, ai diramu tihatuk tung, tundi kudu Yesus saya siliroham, payanan ninggani basam, musi ditong nambarun, dinasahuriam toktong, musi ditong nambarun, dinasahuriam. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan Allah, hanya karena pengasihan-Mu kami dapat masuk ke tahun 2023 ini. Engkau telah memelihara kami sepanjang tahun 2022. Kasihanilah kami, janganlah menolak kami, tetapi sertailah kami pada tahun yang baru ini. Berkatilah kami dan pekerjaan yang kami kerjakan karena nama-Mu. Tetapi terlebih daripada itu, berkatilah firman-Mu yang ditaburkan ke dalam hati kami, sehingga kehidupan kami diperbaharui, dan Engkau menerima kami ke dalam kehidupan kekal pada akhir hidup kami.
Amin. Pikir aku laku tanpa sanggup pamai, dungo manang modom au untuk tong hilang mungkin nang larut masuk pil. Tahun paras ini rohan, beliau sedang turun, lampaut pasisaan, hidup sekurehan, haleluya Yesus tu pasai hono sakit. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yang dapat bilang aku dosa, dahulu nasailah.
Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, kasihani kami, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Tuhan menciptakan dan memahkotai kami dengan kemuliaan dan hormat. Untuk Tuhan pakai mengelola ciptaan-Mu demi kehidupan dan menjadi berkat bagi dunia ini. Namun, terkadang kata dan perilaku kami menyimpang dari firman-Mu dan membuat nama-Mu terhina. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis pada firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kita di minggu tahun yang baru ini tertulis dalam Efesus 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus.
Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Halangan siang ginja rasirohana hati tu pali asini roha sai bangoti rohaki Jesus nagok asiroha Leon tali halangan tu parahana bojong baga-baga hadamian saat Tuhan Yesus Alpha dan Omega, unaniha porsian, sai padama akadosa, sai palua hamia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Huriani Tuhata, Salam. Selamat top baru ma di ita saluhuna. Tik-tik namasa di Huriata di bagasan mingguon, minggu tahun baru, sada Januari 2003. Hasok kalon dohot holong ni rohani debata di Ganup Jolma. Sada guar ni minggu. Guar ni minggu ta sadarion ima minggu tahun baru. 2. Open house Perdita. Sadarion minggu tanggal 1 Januari 2020 duksidung permingguan pukul 10 WIB patupao do acara open house tahun baru sian tolu Perdita ni Huriata ima amak Perdita Jepri Sidindaud MTH, Indak Perdita Jojor Buru Perdide MTH, amak Perdita Surya BM Lumban Toruan STH, maringanan di Sopo Praja lantai 2 Tulu. Pilihan Natal keluarga tikting paduahon. Pinaboton tu sudah ruas ni Huriata naso pasahaton pilihan Natal keluarga di tanggal 27 Desember 2022 asa tapasah ma tu gereja. 4. Pergantian ketua live streaming. Mulai sadarion minggu 1 Januari 2020 ketua live streaming naleleng ima amang situa Jansen Pasaribu digation tu ketua live streaming na baru ima amang situa TB Silitonga SE. Onom. Dana pembangunan Jabuni Perdita. Nomor julu. Sude keluarga ruas ni Huriata wajib pasahaton tok ripe gurangna Rp50.000 per bulan lau mendukung biaya rumah dinas Huria. Jalalau papunguan tok ripe dikoordinar situa Bajar dohot pengurus Bajar. Di Patupa mulai bulan Januari 2020 saat tu bulan Desember 2022. Papunguan dana pembangunan rumah dinas Huria marhite amplop dana pembangunan memuka minggu tanggal 8 Januari 2020 di tiap parmingguan. Onom pelihat julu. Hobar tual manak ni Huriata sadarion minggu 1 Januari 2020 pelihatta duksipul jamita taruhonota do tujulu bahen haperluan tu kategorial NHKBP. Pitu. Sermon parhalado di liburhon. Hobar tu kesepakatan sermon parhalado di hari Minggu tanggal 4 Januari 2020 masohot majo. Aka petugas pelayanan boleh di-share melalui WA. Songoni mahujaon hami tiktingon tuhata mamadongan hitawan saluhudna horas meridita. Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus, atas cinta dan kasih Tuhan yang tetap Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan anugerah-Mu yang melimpahi kami Tuhan dengan segala berkat-berkat-Mu, yang telah kami nikmati, yang telah kami rasakan dalam tahun yang lalu, tahun 2022 yang telah kami lewati. Terima kasih untuk segala anugerah Tuhan. Banyak hal yang telah kami lewati dalam tahun 2022 yang lalu, suka dan duka, sakit dan sehat, kegagalan dan keberhasilan, kelimpahan dan kesusahan. Tapi semua itu Tuhan, kami melihat tangan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami, menuntun kami dan memenangkan segala pertandingan iman kami. Dan semua itu kami lihat Tuhan sebagai proses dalam kehidupan kami, supaya kami semakin kuat
dan semakin percaya bahwa Engkaulah penolong dan Engkaulah pemelihara kehidupan kami, dan Engkaulah yang menjadi pemilik kehidupan ini. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Kami panjatkan kehadirat-Mu dalam persekutuan kami pada hari ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan, jikalau Tuhan telah menghantarkan kami memasuki tahun 2023, tahun anugerah yang Kau berikan kepada kami semua, orang-orang, anak-anak yang Kau kasihi. Dalam hari pertama, dalam tahun 2023 ini, kami datang ke hadapan Tuhan, menyampaikan permohonan belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan juga kiranya yang menuntun kehidupan kami, memelihara kehidupan kami, dan membimbing kami senantiasa Tuhan, berjalan sesuai dengan jalan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami dalam tahun 2023 ini. Kami tidak tahu persis dan kami tidak bisa bayangkan dan pikirkan Tuhan apa yang akan kami hadapi, apa yang akan kami lihat, dan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang tidak baik bagi kami semua umat-Mu. Tapi Tuhan senantiasa merancangkan yang indah dan masa depan yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu masa depan yang penuh harapan. Itulah permohonan belas kasihan kami kepada Tuhan, supaya Engkau senantiasa menuntun seluruh jemaat Tuhan, secara khusus HKBP Kebayoran Lama, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, dan juga ama, ina, lansia. Semuanya Tuhan Engkau pelihara kami dalam kehidupan, di dalam pekerjaan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah kami bermasyarakat, dan di tengah-tengah persekutuan dan pelayanan kami, di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Kebayoran Lama. Karena itu Tuhan, kami sungguh bersyukur jikalau Tuhan masih berkenan kepada kami, seluruh jemaat-Mu secara hatopan, secara umum HKBP, mulai dari aras tingkat huria, tingkat resort distrik, bahkan hatopan, yang Tuhan perkenankan kami semua hamba-hamba-Mu dan juga seluruh jemaat-Mu melayani Engkau dalam berbagai pelayanan telah kami lakukan di dalam tahun 2022 yang lalu. Kami sungguh menyadari Tuhan akan segala kekurangan kami, kelemahan kami, sebagai tanda keterbatasan kami di hadapan Tuhan. Tapi kami mohon Tuhan atas pengampunan Tuhan buat segala kekurangan dan keterbatasan kami itu. Biar Engkau sempurnakan Tuhan segala pelayanan yang boleh kami layankan dengan segala keterbatasan dan juga kemampuan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Supaya apa yang boleh kami layankan dalam tahun 2022 yang lalu itu boleh menyukakan hati Tuhan dan menjadi kemuliaan hormat bagi nama-Mu dan menjadi sukacita bagi kami dan juga sukacita bagi seluruh jemaat-Mu. Karena itu Tuhan, kami memohon kepada Engkau, biarlah kiranya Roh-Mu yang senantiasa memberikan hikmat daripada Engkau dalam segala pelayanan kami di tengah-tengah gereja-Mu, pendeta, sintua, dan juga perhaladon non-tahbisan, dan juga seluruh jemaat-Mu dengan berbagai talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Berikan kepada kami kesehatan, kesatuan hati Tuhan dalam pelayanan, secara khusus gereja-Mu HKBP secara hatopan memilih tahun pelayanan dalam tahun 2023 ini, tahun profesionalisme dalam penata layanan. Kami diajak untuk senantiasa profesional dalam setiap aras pelayanan yang akan kami lakukan, yang akan kami laksanakan di dalam tahun 2023 ini. Terlebih secara khusus Tuhan dalam pelayanan Hajuara Bagason, yaitu untuk semakin kami profesional, dan itu telah diawali dengan sentralisasi yang telah diputuskan oleh HKBP secara keseluruhan melalui pimpinan kami, Eporus kami Tuhan, menetapkan dalam sinode Godang dalam tahun yang lalu
untuk menjalankan sentralisasi sebagai satu cara mencari solusi untuk mengurangi masalah dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh pelayan-Mu dimanapun mereka berada, di jemaat, di lembaga, bahkan juga Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang mungkin tidak melayani secara khusus di tengah-tengah HKBP. Terima kasih Tuhan, jikalau Tuhan memperkenankan kami untuk memasuki tahun profesional tersebut, tapi kami menyadari Tuhan, semua itu tidak bisa kami lakukan tanpa pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu kami senantiasa bermohon dengan kerendahan hati kami, biarlah kiranya Tuhan memampukan kami untuk mengemban segala tugas dan tanggung jawab kami di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan, buat pergumulan secara umum, yaitu negara kami ini dan bahkan seluruh dunia yang kami telah dengar berita bahwa tahun ini adalah masa-masa sulit dalam perekonomian kami, dalam resesi ekonomi global. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami, bahkan kurang lebih 3 tahun dalam masa-masa pandemi yang tidak pernah kami rancangkan, yang tidak pernah kami pikirkan dan bayangkan, itu bisa terjadi dalam kehidupan kami, dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara dan juga bergereja. Selama kurang lebih 3 tahun kami boleh menghadapinya Tuhan, tapi semua kami boleh lalui dengan pertolongan kasih setia Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak pernah ingkar janji akan kasih setiamu yang senantiasa memelihara kehidupan kami dan melimpahkan segala berkat-berkat itu. Itulah yang kami rasakan pada saat ini Tuhan. Kami boleh datang bersama-sama, bersekutu di tengah-tengah gereja-Mu yang pada kurang lebih 3 tahun kami boleh melewati masa-masa pandemi dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk semuanya itu. Jikalau kami mendengar berita resesi ekonomi global, demikian jugalah Tuhan akan senantiasa menguatkan kami, memampukan kami, dan memberikan hikmat kepada kami untuk boleh melalui kehidupan kami dalam tahun 2023 yang belum kami tahu apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus kami hadapi. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan senantiasa menuntun tangan kami untuk berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Dan kami juga berdoa Tuhan buat pimpinan gereja kami, mulai dari pendeta jemaat, pendeta resort, bahkan yang melayani di distrik, preses. Demikian juga Tuhan, yaitu kepala departemen, demikian juga Epeurus bersama dengan sekretaris jenderal. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh melayani Engkau dan seluruh juga pelayan tahbisan, pendeta, bibelfro, diakones, dan guru huria, evangelis, sintua. Kami boleh bersama-sama Tuhan melayani Tuhan dengan kesehatian kami dan juga kerendahan hati kami di hadapan Tuhan. Supaya apa yang boleh kami rencanakan, rancangkan dalam tahun profesional, dalam tahun 2023 ini dapat berjalan dengan baik. Dan kami berdoa juga Tuhan buat seluruh pimpinan negara kami Indonesia, mulai dari pimpinan daerah, provinsi, kota madya, bahkan presiden kami Tuhan, Kau berikan hikmat kepada mereka untuk mengayomi kami masyarakat Indonesia, supaya kami bisa melakukan segala tanggung jawab kami sebagai masyarakat yang bertanggung jawab, dan mereka juga boleh memimpin dan mengayomi kami untuk mensejahterakan kami Tuhan dalam segala tugas dan tanggung jawab kami di tengah-tengah negara kami, Republik Indonesia ini. Bapa di surga, kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, naposo, ama, ina, lansia. Biarlah kiranya Tuhan juga yang memberikan kekuatan, memberikan hikmat kepada kami, dan berbagai-bagai hal yang kami inginkan, yang kami harapkan, yang kami cita-citakan di dalam kehidupan kami, di dalam setiap pekerjaan. Tuhan kiranya menyadarkan kami, dalam pekerjaan kami itu akan segala tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami benar-benar melaksanakannya dengan takut akan Tuhan. Dan jikalau jemaat-Mu ada yang belum mendapat pekerjaan,
bahkan mungkin terkena dampak krisis ekonomi akibat dari pandemi, sehingga mereka Tuhan mendapat pemutusan hubungan kerja dari tempat mereka bekerja, instansi maupun perusahaan swasta. Tuhan kiranya memberikan dan memelihara kehidupan mereka. Engkau tunjukkan jalan kehidupan bagi mereka melalui pekerjaan sesuai dengan kemampuan, pengetahuan yang Engkau berikan kepada mereka. Dan juga kami berdoa Tuhan buat keluarga jemaat-Mu yang mungkin telah Engkau berkati menjadi satu keluarga, tapi Tuhan belum anugerahkan anak-anak di tengah-tengah keluarga itu. Tuhan, biarlah kiranya Engkau mendengarkan segala permohonan dan kerinduan mereka melalui doa-doa mereka, agar waktu yang mungkin beberapa saat Tuhan belum memberikan anak-anak keturunan di tengah-tengah keluarga itu, tidak mengurangi cinta kasih antara suami dan istri, tapi semakin mereka di dalam satu hati bermohon, berserah diri kepada Tuhan di dalam segala pengharapan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, jikalau anak-anak jemaat-Mu juga dalam pengharapan mereka masa depan, dalam kehidupan keluarga untuk mencari pasangan, Tuhan tunjukkan, bukakan hati mereka untuk melihat rancangan Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan, supaya mereka juga anak-anak jemaat-Mu boleh memulai kehidupan yang baru melalui kehidupan rumah tangga yang akan Tuhan anugerahkan di dalam tahun 2023 ini, supaya kami semuanya jemaat-Mu secara khusus para orang tua yang merindukan kehidupan rumah tangga anak-anak mereka, mereka semakin bertambah-tambah sukacita mereka di hadapan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang dalam studi, biarlah kiranya Tuhan berikan hikmat kepada mereka, memakai kesempatan untuk belajar dan belajar dengan takut akan Tuhan. Karena kami tahu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, sehingga mereka yang mencari ilmu Tuhan tetap mengandalkan Engkau, dan kelak mereka akan menerapkan segala ilmu yang mereka terima dari bangku sekolah mereka, mulai dari tingkat taman kanak-kanak, SD, SMP, SLTA, bahkan perguruan tinggi. Mereka boleh menerapkan ilmunya kelak dengan sukacita dan takut Tuhan daripada Engkau. Bapa di surga, kami berdoa juga buat seluruh jemaat, para orang tua di sini Tuhan, Bapa kami dan Ibu kami, yang secara khusus buat para lansia, Tuhan kiranya menguatkan mereka juga, menikmati masa tua mereka, bersama kehidupan keluarga, anak-anak, peparan semua Tuhan. Biar mereka juga Tuhan pakai lebih lagi di dalam tahun 2023 ini untuk memberikan nasihat-nasihat yang baik, mendoakan seluruh anak-anak, dan mereka bisa menjadi teladan dalam kehidupan anak-anak mereka, peparan mereka, dengan segala keterbatasan bahkan bisa mereka lakukan itu, yaitu melalui pertolongan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, kehidupan kami serahkan kepadamu, dan juga jemaat-Mu yang tidak bisa bersama-sama dengan kami pada saat ini, dimanapun mereka berada, Tuhan kiranya menyertai mereka dalam segala persekutuan dan sukacita mereka. Dan secara khusus Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu, yaitu Nathanael Lumbantoruan, anak dari Amang Sintua Tanggor Lumbantoruan, yang mengalami kecelakaan, bahkan sampai saat ini belum menyadarkan diri di Rumah Sakit Suyoto. Tuhan, Engkau pemilik kehidupan, kami mau dengan belas kasihan Tuhan, Tuhan berikan kesadaran kepadanya, Tuhan sembuhkan dia Tuhan, dengan kekuatan, kuasa, dan kasih setiamu kepada anak-Mu Nathanael, dengan segala pertolongan, usaha, tindakan yang dilakukan oleh dokter bersama dengan timnya, dan juga segala alat-alat yang mereka pakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memberikan pertolongan kepada Nathanael Lumbantoruan supaya dia boleh sadar dan dia boleh sembuh dan dia boleh melewati masa-masa krisis itu. Demikian juga dengan Amang Sintua Tanggor Lumbantoruan bersama dengan Inang Borunenggolan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berikan kekuatan dan hati dan pikiran yang terang supaya mereka tidak kalut dengan bencana kecelakaan yang dihadapi oleh anaknya, dan mereka boleh
memikirkan apa yang terbaik yang harus mereka lakukan melalui segala usaha dokter yang sedang bertindak pada saat ini. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan. Tapi kami tidak bisa mengaturkannya satu persatu. Tapi Tuhan tahu percis apa yang ada dalam hati dan pikiran kami. Dan segala pengharapan-pengharapan kami di dalam tahun 2023 ini. Karena itu kami mau berserah hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di hari Minggu ini, tanggal 1 Januari 2023, sekaligus tahun baru di mana kita telah dihantar Tuhan ke tahun yang baru ini, tahun 2023. Sehingga dalam kebaktian hari Minggu ini bukan hanya kebaktian Minggu saja, tetapi kita juga mensyukuri berkat Tuhan, kasih dan penyertaan Tuhan
memberikan kita kesehatan, terbukti kita ditibakan dan dihantar di tahun yang baru ini, tahun 2023 ini. Untuk itu nats firman Tuhan yang menjadi nats khotbah yang akan kita terima sekaligus kita bawa dalam kehidupan kita masing-masing, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 8 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kita sama-sama mengikutinya. Demikian firman Tuhan tertulis. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena hanya satu kali kita dalam kebaktian minggu sekaligus mengucap syukur kepada Tuhan di tahun baru 1 Januari 2023 pada saat ini, khotbah yang sudah disediakan pimpinan gereja kita, Epueporus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, di dua bahasa, bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Karena kebaktian kita hanya satu kali, kita bersama para opung, lansia, orang tua, dengan para pemuda, baik remaja, maka yang kita bacakan khotbah Eporus HKBP yang berbahasa Indonesia, supaya semuanya kita mengerti dari sudut bahasa. Kemuliaan Tuhan dan kasih-Nya kepada kita. Itulah yang menjadi topik minggu kita di tahun baru ini 1 Januari 2023. Sekali lagi, kemuliaan Tuhan dan kasih-Nya kepada kita. Saudara-saudari anggota tubuh Kristus yang terkasih,
seluruh warga dan pelayan tahbisan HKBP dimanapun berada. Pertama-tama, saya Epurus HKBP menyampaikan selamat tahun baru bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kedua, sungguh baik dan penting kami mengajak saudara-saudari sekalian supaya dari segenap kedalaman hati, pikiran, dan perasaan ibu bapak saudara, kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Tritunggal pada hari ini 1 Januari 2023 atas penyertaannya serta kasihnya yang telah memelihara hidup kita, penghiburannya saat kita bersedih, dan mengaruniakan segala berkatnya kepada kita dan kepada gerejanya sepanjang tahun 2022 yang sudah kita lalui. Pada saat kita menoleh sejenak tahun 2022 yang lalu, kita semua menyadari betapa beratnya pergumulan hidup yang kita hadapi sebagai umat yang Tuhan kasihi. Suka dan duka telah kita lalui. Tuhan senantiasa hadir dalam setiap hidup kita, menemani kita, dan memampukan kita menjadi saksinya melalui segenap hidup dan pekerjaan kita yang telah diberkati olehnya. Dan memampukan kita masing-masing menjadi berkat bagi sekeliling kita, bagi keluarga kita, pekerjaan kita, dan segenap persekutuan hidup kita sehari-hari. Tuhan memenangkan kita menghadapi berbagai tantangan hidup. Tuhan memampukan kita menjangkau apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Meski tidak semuanya berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Tetapi kita harus dengan berani menyaksikan bahwa tidak ada yang paling baik dari rencana Tuhan sendiri, baik dalam maupun di luar gereja, dalam segala pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Tuhan juga telah memampukan kita untuk melaksanakan tugas orientasi pelayanan kita di HKBP sepanjang tahun 2022, yakni tahun kesehatian, supaya setiap kita tetap sehati di tengah keluarga, di gereja, dari persekutuan kita yang paling kecil hingga yang paling besar, termasuk dalam pekerjaan kita masing-masing. Sebab hanya kepada orang-orang yang hidup dalam kesehatian, yang beralaskan Kristuslah Tuhan memberikan berkat-Nya. Sungguh hal itu telah kita saksikan bersama dalam perjalanan gereja kita yang bersatu dan sehati. Gereja kita diberkati dan menjadi berkat. Sungguh patutlah kita mengucap syukur kepada Allah Sang Maha Pengasih. Kita sangat mendambakan hati yang senantiasa mengucap syukur, terlebih ketika kita menjalani tahun 2023 ini. Sebab jika tidak demikian, kita sebagai insan manusia umat percaya, bahkan sebagai warga jemaat maupun pelayan di HKBP, akan mengalami berbagai kesulitan dalam menjalani kehidupan. Hati yang dipenuhi oleh ungkapan syukur itulah yang menolong kita menghadapi berbagai kesulitan kita di tengah atau di dalam tahun ini. Sebagai umat manusia, kita menghadapi resesi ekonomi global sejak kita mengawali tahun 2023 ini. Sebagaimana diperkirakan oleh para ahli, salah satunya Nouriel Roubini, seorang guru besar ekonomi Universitas New York, pada tanggal 17
17 Oktober 2022 yang lampau kepada majalah Time bahwa dunia akan menghadapi berbagai krisis ekonomi yang sangat berat. Beliau menyebutnya krisis stagflasi, yakni krisis ekonomi yang belum pernah dihadapi oleh dunia selama ini. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 hingga 2022 yang belum sepenuhnya berakhir. Meski penduduk yang sudah divaksin dengan 3 kali vaksin atau 4 kali vaksin untuk para orang tua, dan juga perang Rusia terhadap Ukraina telah berdampak pada krisis pangan dan mulai melambatnya pertumbuhan ekonomi berbagai negara di berbagai belahan bumi ini. Bahkan sebagian negara sudah jauh melemah. Keduanya merupakan beberapa penyebab resesi ekonomi. Para pemimpin negara sesungguhnya telah mempersiapkan diri, termasuk pemimpin dan pemerintah negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari tahun yang lampau. Tetapi kita tidak tahu apakah dengan rangkaian persiapan itu bangsa kita telah dimampukan untuk menghadapi perlambatan ekonomi global yang akan terjadi ini. Marilah kita dengan tekun mendoakan pemerintah kita supaya beroleh hikmat dari Tuhan. Juga mendoakan kesatuan seluruh rakyat Indonesia dalam menghadapinya. Dalam catatan sejarah, ketika sebuah resesi ekonomi terjadi, maka banyak manusia yang akan sangat menderita, terutama orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan, juga menimbulkan perpecahan sampai menciptakan konflik bahkan perang saudara. Kita doakan agar hal tersebut tidak terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Di samping itu sebagai gereja, HKBP sedang menjalankan salah satu hasil keputusan Sinode Godang ke-66, hasil Sinode Godang ke-66 HKBP, yaitu pada tanggal 24 sampai 27 Oktober 2022, yaitu mulai hari ini 1 Januari 2023, kita melaksanakan sentralisasi keuangan untuk meningkatkan pelayanan HKBP ke dalam dan keluar HKBP, dan juga untuk menanggung perbelanjaan hidup dari seluruh pelayan penuh waktu HKBP dan para pegawai yang ditugaskan Tuhan melalui Epurus HKBP, serta untuk mensukseskan program pelayanan resort, distrik, dan hatopan HKBP. Dari 11 persembahan HKBP, yakni persembahan 1A ibadah minggu, persembahan 1B ibadah minggu, persembahan 2 ibadah minggu, persembahan kebaktian week, persembahan sermon kategorial, persembahan perjanjian perkawinan, dan juga pemberkatan perkawinan, persembahan ibadah perjamuan kudus, persembahan ibadah khusus kasual, persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan bulanan atau tahunan, diserahkan sebesar 55% paling lambat pada hari Rabu dalam setiap minggu kehatopan atau pusat yang menjadi sentral HKBP untuk membiayai program resort, distrik, dan hatopan, serta membiayai perbelanjaan seluruh pelayan penuh waktu HKBP dan pelayan yang ditugaskan oleh Epurus HKBP. Sebanyak 45% dari persembahan tersebut dipergunakan oleh masing-masing jemaat untuk segala keperluan di jemaat setempat. Jemaat setempat tidak perlu lagi menyediakan anggaran untuk resort, distrik, dan hatopan, serta belanja pelayan di jemaat maupun di resort dari 45% persembahan tersebut.
Tentu akibat dari resesi ekonomi yang disebutkan di atas, mungkin hati kita bisa bertanya-tanya, apakah sentralisasi keuangan HKBP ini dapat menyediakan segala kebutuhan program resort, distrik, hatopan, dan juga perbelanjaan pelayan tersebut? Untuk menghadapi dua kenyataan yang disebutkan itu, yaitu resesi ekonomi dan menjalankan sentralisasi keuangan HKBP di situasi yang sedemikian ini, ditambah lagi berbagai jenis tantangan dan rintangan hidup yang kita hadapi masing-masing. Kita sebagai orang percaya tidak dapat bergantung hanya pada kemampuan kita sebagai manusia yang serba terbatas. Sepenuhnya kita bergantung pada kemahakuasaan Allah, Allah Sang Pengasih dan penuh kasih karunia. Tuhan adalah kekuatan yang memampukan kita tiap-tiap pribadi untuk menghadapi seluruh hal yang akan kita hadapi, serta memampukan HKBP mengerjakan seluruh amanat Sinode Gudang HKBP mulai 1 Januari 2023 ini, yakni melaksanakan sentralisasi keuangan HKBP. Tuhan yang telah menuntun kita melalui Sinode Gudang HKBP itu akan membuat kita rajin, memberdayakan, memberikan semangat, daya dan tenaga kita untuk melaksanakan sentralisasi keuangan itu untuk kemuliaan namanya dan untuk kemajuan HKBP menjadi berkat pada setiap jemaat dan segenap warga HKBP, menjadi berkat bagi dunia melalui kesediaan kita melakukan firman-Nya. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 10 ini sungguh sangat tepat dan kuat untuk meneguhkan hati kita akan apa yang kita butuhkan dalam menjalani tahun 2023 ini, dalam kehidupan kita masing-masing pribadi, serta untuk melakukan orientasi pelayanan tahun 2023 yang kita sebut tahun profesionalisme dalam penata layanan, yang menolong kita melakukan pelayanan yang bermutu dan sebagus-bagusnya melalui sentralisasi keuangan HKBP, serta memampukan kita mendayagunakan segala kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita masing-masing. Apa saja itu? Itulah yang mengatakan kepada kita, yang menggerakkan hati kita untuk percaya dan memegang teguh keallahan Allah kita, Allah Tritunggal, yaitu Allah yang agung, yang mengasihi segenap manusia. Allah itu agung dan mulia. Mulia mengatasi segala langit di atas dan bumi di bawah, di seluruh dunia ini. Keagungan yang tidak hanya untuk kemuliaannya sendiri, tetapi keagungan yang mengasihi seluruh manusia. Bukan keagungan yang menjauhkan dirinya dari manusia, tetapi keagungan yang justru mendekatkan dirinya dengan manusia. Bukan keagungan yang menggenggam kekuasaan hanya pada dirinya sendiri, tetapi keagungan yang membagikan kekuasaan itu kepada manusia, kepada anak manusia, untuk menggenapi rancangannya yang mulia dalam diri manusia melalui manusia. Dengan ringkas dapat kita katakan, keagungan Allah sesungguhnya demi manusia yang dikasihinya, bukan keagungan yang menimpa manusia yang tengah ditimpa oleh berbagai kesusahan hidup, tetapi keagungan yang membuat manusia itu hidup, yang dapat kita lihat melalui manusia yang lemah dan tidak berdaya menjadi manusia yang mulia, manusia yang berharga di hadapannya, manusia yang menjadi alat di tangannya untuk melakukan segala rancangannya yang besar. Hal ini yang dijelaskan oleh ayat 4 sampai dengan ayat 9 dalam nats kita Mazmur pasal 8 ini.
Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita melihat beberapa hal berikut ini, supaya pada akhirnya iman kita bertumbuh dan semakin teguh kepada Dia yang memampukan kita menjalani tahun 2023 ini sebagai anak manusia dan sebagai anggota dari tubuh Kristus. Yang pertama, di hadapan Allah, walau kita ini berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah, Allah yang agung sungguh mengasihi kita. Waktu tidak akan berlalu tanpa Allah melakukan dua hal berikut kepada kita, umat yang telah ditebusnya dengan sangat mahal melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Yang pertama, hati Allah mengingat kita, mengingat saudara, mengingat saya, dia, kita, mereka pada saat yang tidak kita sadari dan tidak kita ketahui, bahwa pada saat ini sendiri tidak memikir-mikirkan diri sendiri. Allah yang agung mengingat kita untuk mengerjakan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, untuk menyelamatkan kita, untuk memberkati kita dari kemuliaannya yang tidak dapat kita hitung, yakni keagungannya yang mengatasi seluruh bumi dan di atas segala langit. Maka jangan pernah hatimu meremehkan dirimu, merendahkan kemanusiaanmu. Allah melihatmu begitu berharga. Bukankah sesungguhnya segala hal ini cukup untuk mendasari keteguhan hati kita menghadapi perlambatan ekonomi dan melakukan sentralisasi keuangan ini? Sedangkan kita tidak memikirkannya, bahwa kita dapat melakukan banyak hal, apalagi Allah sendiri yang sedang memikirkan kita, putra putri Allah yang ditebusnya dengan mahal. Allah mengingat dirimu, Allah mengingat diri kita, diri saya dan semua saudara kita di dalam tahun 2023 yang penuh dengan ragam kesusahan ini. Semoga hati kita teguh. Yang kedua, Allah melawat kita. Seperti apa yang dikatakan di ayat 5b. Sampai kepada mengutus anaknya yang tunggal ke tengah-tengah kita, menjadi daging, dan mengutus Roh Kudus kepada kita, melalui Rohnya tinggal di dalam kita. Allah melawat kita melalui hambanya. Ketika kita sakit, Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Ketika kita menjalani hidup kita masing-masing, yang melawat kita ke rumah kita masing-masing. Melalui orang tua kita yang menyapa kita dalam kehangatan dan kelembutan kasih Allah melawat kita. Melalui jemaat, melalui kategorial, majelis jemaat yang datang mengunjungi dan mendoakan kita di rumah, di dalam pekerjaan kita, maupun di tempat di mana kita berobat. Menyapa kita melalui telepon dan melalui WhatsApp. Kita selalu dilawat oleh Allah. Allah yang agung itu tidak membiarkan kita. Allah dalam tahta kemuliaannya, kita di dunia ini, tetapi Allah melawat kita. Bukan hanya kita yang datang berseru kepadanya, tetapi Dia sendiri datang melawat kita ke dunia ini. Maka Allah ada di sisimu, di dalam dirimu. Siapkan dirimu dan hatimu, dimampukan Allah untuk menghadapi resesi atau perlambatan ekonomi, dan memampukan kita HKBP mensukseskan sentralisasi keuangan ini. Hal yang kedua, Allah memahkotai kita dengan kemuliaan. Di dalam bahasa Ibrani disebut kabot, hampir sama dengan Allah.
ini berbicara sangat dalam. Allah merindukan kita ikut berada dalam kemuliaan dan keagungannya. Sebab kita adalah manusia yang berasal dari Allah. Maka kita tidak boleh dikalahkan oleh perlambatan ekonomi. Jangan sampai kita menodai kemuliaan Allah dengan seolah-olah kita tidak sanggup menghadapi tantangan. Lalu kita merendahkan kemuliaan diri kita dan diri sesama kita yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan kita biarkan seberat apapun kesusahan untuk merendahkan kemuliaan kita dan kemuliaan sesama kita. Jangan kita menjual diri kita. Jangan kita menjual sesama kita manusia. Sejatinya kemanusiaan kita adalah meneguhkan, membangkitkan kekuatan hati, bukan sebaliknya. Maka marilah kita suarakan dan bawa optimisme dalam hidup kita. Hal yang ketiga, Allah membangkitkan kita berkuasa atas buatan tangannya. Kambing domba, lembu sapi, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan apa yang melintas arus lautan. Seluruhnya ditundukkan untuk kita. Seperti apa yang disebutkan dalam ayat 7 sampai dengan ayat 9. Setelah para ahli mendalami dengan cukup lama kata berkuasa, di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani dikatakan timesilehu. Akhirnya ditemukan pengertian yang lebih mendalam mengenai kata ini, yaitu penerusan kehidupan. Kekuasaan yang tidak melakukan yang tidak baik kepada ciptaan Allah, tetapi kekuasaan yang menjaga dan meneruskan kehidupan supaya berkelanjutan manusia itu turun-temurun. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini jugalah pegangan kita untuk menghadapi perlambatan ekonomi. Allah telah memberikan kepada kita kuasa supaya segala yang diberikan Allah kepada kita beroleh kehidupan. Bukan hanya manusia, tetapi alam ciptaan Tuhan beserta segala yang ada di dalamnya. Hal ini perlu sekali kita perhatikan, terutama karena di hadapan kita terpampang sebuah bencana yang besar yang akan terjadi jika dalam 3 tahun ke depan kita tidak sanggup menghentikan panas bumi. Kita harus menjadi pemimpin dambaan Allah yang tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi memikirkan dan mengerjakan yang terbaik kepada ciptaan yang lain. Menjadi pemimpin yang menjaga seluruh ciptaannya dari kerusakan yang berdampak pada kerusakan hidup dan membawa bencana kepada manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui iman dan pengenalan kita akan Allah, kita percaya kepada keagungan Allah yang mengasihi kita, yaitu Allah yang mengerjakan hal-hal di atas tadi kepada kita, sehingga kita semakin dimampukan untuk menjalani tahun 2023 yang penuh dengan pergumulan hidup, sehingga kita dimampukan untuk melakukan sentralisasi keuangan di HKBP untuk menggenapi kehendaknya di dalam dan melalui gerejanya yang dikasihinya. Dia adalah Allah yang hati dan pikirannya mengingat kita, yang melawat kita, yang memberi kemuliaan dan wibawa kepada kita, serta membangkitkan kita berkuasa atas ciptaannya. Kita kuatkan hati kita untuk menjalani tahun yang penuh dengan kesulitan, tetapi yang sekaligus juga dipenuhi oleh keindahan di tengah-tengah HKBP, di dalam dan melalui sentralisasi keuangan, untuk semakin meneguhkan HKBP, menggenapi tugasnya sebagai jemaat Kristus
dari sejak mengawali tahun 2023 ini sampai kepada waktu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Selamat tahun baru. Amin. Epurus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Marilah kita berdoa. Kuatkan dan mampukan kami Tuhan untuk menjalani hidup kami. Kami syukuri atas berkat Tuhan, kasih Tuhan. Kami Tuhan mampukan menjalani, mengarungi, menghadapi berbagai situasi di tahun yang lalu yang sudah kami tinggalkan tahun 2022. Itu menjadi kesaksian kepada kami untuk tidak hidup kami dipenuhi keraguan, tetapi kami optimis di dalam iman kami kepada Tuhan bahwa Tuhan juga akan menyertai, memampukan dan menguatkan, akan dipenuhi kasih-Mu untuk menjalani kehidupan kami di tahun baru, tahun 2023 ini. Itulah keyakinan kami. Dan dalam setiap aktivitas kami Tuhan, kami memohon hikmat dari Tuhan memenuhi hidup kami sehingga kami akan berkhidmat untuk setiap beraktivitas selalu takut akan Tuhan. Bapa yang di sorga, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang sakit. Nyonya Purnama Saragi, Simajuntak, Sintua, PTD Sihombing, Iwan BM Tampu Bolon, Pendeta DP Panjaitan, Bincar Napitupulu, Sintua GP Manihuruk, Tugap Hutapea, Dora Borumanurung, Sahat Napitupulu, Gostar Sinaga, Tony Nahal, Hutapea, Sintua Ramos, Sitanggang, Ridwan Irianto Situmorang, Sahat Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina, Boru Sirait, Nathanael Lumban Toruan, dan seluruh jemaat-Mu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang dalam keadaan sakit, kami serahkan semuanya hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Satu harapan kami, sembah sujud kami kepada Tuhan. Tuhan berikan kesembuhan dari penyakitnya. Tuhan berikan kesehatan kepada mereka. Dan juga bagi seluruh jemaat-Mu yang menerima berkat sukacita melalui kasih-Mu, yang berulang tahun kelahiran, dan juga ulang tahun perkawinan. Dan banyak lagi Tuhan, hal-hal yang mensukacitakan hidup jemaat-Mu. Dan itu semuanya adalah berkat Tuhan. Kami juga mengucap syukur kepada Tuhan atas seluruh berkat-Mu tersebut. Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan, kami serahkan gereja-Mu juga kepada Tuhan, supaya Tuhan yang selalu memelihara di dalam firman-Mu, di dalam kasih-Mu, melalui para hamba-Mu
yang telah Tuhan pilih, Tuhan utus untuk melayani di setiap gerejamu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi Maridi hita laos di somman hita pasahat papungu pilihan. Ta puji matu hatta maridi hita. Tuhan dan mengeluhkan berbadi abadi.
Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita betapa mulia dan agungnya kasih dan kemurahannya yang memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Itu semua bukan karena kehebatan kita. Itu semua hanya karena belas kasihan Allah kepada kita. Dalam menapaki tahun 2023 ini, marilah kita melangkah dalam tuntunan Roh Tuhan. Yakinilah firman yang berkata, "Ikobuhiku dongammu mardalan asahutogihoko tuhasonangan." Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir, Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Tahunmu tidak akan berakhir dan harimu tidak terbatas. Tetapi tahun dan hari-hari kami singkat dan cepat berlalu. Kini 1 tahun dari hari kehidupan kami telah berlalu. Tetapi kasih setiamu tidak akan berlalu. Oleh sebab itu kami puji Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, atas kelimpahan kasih-Mu yang menghantar kami memasuki permulaan tahun baru ini. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami sepanjang tahun yang lalu, dan kami ingat semuanya itu pada hari-hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu yang senantiasa menghidupi dan memelihara kami. Engkau mencukupkan kebutuhan kami, dan pekerjaan kami selalu Tuhan berkati. Demikian juga Tuhan menganugerahkan keamanan di dalam negara kami ini, serta melepaskan kami dari mara bahaya dan menyertai kami
dalam kesesakan. Terang Injil-Mu selalu menerangi hati kami yang memungkinkan adanya pertobatan kami. Demikian juga Tuhan memberi penghiburan bagi orang yang berduka, orang yang mengalami musibah kematian, agar mereka tidak berputus asa. Kalau kami merenungkan segala perbuatan kami selama tahun yang lampau, sepatutnya kami merasa malu di hadapan-Mu, karena banyak hari-hari kami dan pengasihan-Mu menjadi sia-sia kami perbuat. Kami memohon, seperti Tuhan telah melewatkan tahun yang lampau, kiranya Tuhan mengampuni kami atas segala kesalahan dan dosa kami. Hapuskanlah perbuatan kami yang tidak baik itu oleh pengasihan-Mu. Tuhan menyertai kami selama setahun yang lampau dan melihat bahwa banyak dari antara kami yang belum menghasilkan buah yang baik. Kiranya janganlah terus ditebang, melainkan biarkanlah kami hidup, semoga dapat berbuah yang baik pada hari mendatang ini. Kami mengaku segala kasih setia-Mu, dan dengan segala rendah hati kami memohon, kepadamu sajalah kami serahkan diri kami. Tuntun dan lindungilah kami pada permulaan tahun ini dan setiap hari, agar kami dapat memuji-muji Engkau pada tahun yang akan datang. Tunjukkan jalan-Mu yang patut kami jalani setiap hari, dan pekerjaan yang layak kami kerjakan. Berkati kami senantiasa dalam setiap persekutuan kebaktian kami di sini, baik di sekolah maupun di rumah maupun di pekerjaan masing-masing. Berkati para pelayan Tuhan, penginjil, pengajar, mereka yang merawat orang-orang sakit, dan mereka yang dipercayakan kepadanya. Lindungilah pemerintah kami. Tolonglah mereka yang tertindas, yang miskin, dan yang menderita, yatim piatu dan yang hina. Jangan biarkan mereka terlantar, melainkan tunjukkanlah keabadian kasih setia-Mu kepada mereka, agar kiranya kelak kami dapat bersama-sama bersukacita di hadapan-Mu di tempat yang kekal. Karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Tuhan.